Mengejutkan, Megawati terjebak RUU HIP. Jokowi jatuh bulan Agustus. Ini kata Prabowo. Sebelumnya, Prabowo, saya jaga Pancasila sampai titik darah penghabisan. Prabowo Subianto pernah mengatakan, Pancasila adalah ideologi yang sudah final di Indonesia. Kalau ada yang mau mengubah ini, Pancasila, maka akan saya hadapi dengan segala kekuatan, tutur Prabowo. Prabowo Subianto masih dengan nada yang tegas menekankan bahwa dirinya mengabdi sebagai tentara selama 18 tahun. Doktrin menjaga Pancasila dan keutuhan bangsa senantiasa dipegang teguh selama aktif dalam kedinasan. Prabowo mengatakan, Pancasila adalah ideologi final negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil kompromi besar, hasil kecemerlangan generasi pendiri bangsa Indonesia. Berkat Pancasila, Prabowo menyebut masyarakat Indonesia yang heterogen bisa bersatu. Pancasila dapat menyatukan ratusan etnis, ratusan suku, serta beberapa agama yang dianut masyarakat Indonesia. Karenanya, Prabowo bertekad menjaga Pancasila agar selalu menjadi dasar negara Indonesia jika terpilih pada Pilpres 2019 lalu. Kami bertekad mempertahankan Pancasila sampai titik darah penghabisan, kata Prabowo Subianto. Kondisi sekarang gawat. Megawati terjebak RUU HIP. Jokowi jatuh bulan Agustus. Baca. Pengamat sosial, politik, dan ekonomi Joko Edi Abdurrahman mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedang terjebak dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menurutnya, PDIP saat ini sudah tidak punya dana lagi untuk membiayai organisasi masyarakat agar mendukung RUU HIP. Tapi kebangkrutan sekarang bahkan lebih dari kebangkrutan lagi. Akibatnya Megawati terjebak di RUU HIP. PDIP udah nggak punya duit. Akibatnya tidak punya biaya untuk nyogok. Katanya mengatakan bahwa kesulitan lain yang dialami PDIP saat ini adalah ormas Islam sudah bersatu, sehingga untuk menerima sogokan dari PDIP agak susah. Belum lagi ditambah dengan desakan untuk mencari siapa dalang di belakang munculnya RUU HIP. Dia mau menyogok ormas. Ormas-ormas Islam itu sekarang bersatu. Kalau dulu bisa disogok, apalagi sudah ada orang-orang yang minta cari siapa orang di belakang RUU HIP ini. Itu nanti berujung makar. Kena itu orang, katanya. Selain melihat kondisi PDIP, mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir pada Agustus 2020. Sebab menurutnya, kondisi Indonesia saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan. Jatuhnya, kalau tidak kuartal kedua, Q2 itu, sekitar bulan 8, Jokowi jatuh. Karena Jokowi tidak ada. Memang Sri Mulyani bilang, kuartal kedua ekonomi membaik. Tapi, dari mana itu? Sekarang bank mau collab semua, katanya. Dia mengatakan, satu hal yang dilakukan oleh Jokowi saat ini adalah menjaga agar orang-orang tidak kelaparan. Namun kata dia, hal itu hanya bertahan 1 bulan. Dalam keadaan bangkrut, mereka masih mencoba bermain dramaturgi, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jokowi sekarang sedang menjaga supaya tidak ada orang kelaparan. Tapi bulan ini masihlah. Tapi 2 bulan lagi, semua orang akan kelaparan. Duitnya habis. Kalau habis, maka mulai menjarah. Kalau dibandingkan dengan tahun 98, ini lebih seru karena krisis ini dari 2 sisi. Demand dan supply sudah bangkrut semua, tutupnya. Oleh karena itu, masa aksi, Ketua DPR tidak berani menemui perwakilan Ormas anti PKI. Jakarta, masa pengunjuk rasa yang tergabung dalam kelompok Aliansi Nasional Anti Komunis
melakukan aksi penolakan RUU haluan ideologi Pancasila di Gedung Rakyat DPR MPR Rabu 24 Juni 2020. Demonstrasi itu dilakukan oleh gabungan beberapa ormas keagamaan menuntut agar 12 perwakilan massa bisa bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Puan Maharani, anaknya Ibu Megawati, untuk mengutarakan protes mereka. Namun, keinginan mereka bertemu Ketua DPR tak terpenuhi. Perwakilan massa yang diwakili oleh Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, Ketua PA 212 Selamat Arif, dan lainnya hanya diterima anggota DPR dari fraksi PKS dan PAN, mulai dari Jazuli Juwani, Mardani Alisera, Abu Bakar Al-Habsyi, Bukhari, dan dari fraksi PAN dikewakili Ali Taher. Kenapa hanya PKS dan PAN yang rela bertemu? Datang ke tempat ini semua menyampaikan aspirasi masyarakat yang sudah melalui beberapa tahapan, tapi tampaknya masih belum mendapat respon positif dari DPR. Jadi saya sepakat tidak akan membacakan apapun apabila Ketua DPR tidak hadir. Ketua kenapa harus takut hadir? Kata Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak. Ketua PA 212 Selamat Ma'arif mengatakan bahwa mereka menginginkan bertemu langsung dengan pimpinan DPR untuk kemudian melakukan audiensi. Jadi pertama, terima kasih kepada kawan-kawan PKS yang memang sudah satu pemikiran, satu sikap dengan kita tentang rancangan undang-undang ini. Tetapi kami juga menyampaikan amanah umat yang di luar agar bisa bertemu pimpinan DPR RI, Puan Maharani. Mungkin nanti Ustadz Yusuf Martak juga akan memberikan kepada pimpinan DPR RI tutur selamat di ruang KK1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 24 Juni. Jadi kenapa Ketua DPR tak menerima perwakilan beserta aksi? Apakah karena takut? Ketua DPR tidak berani menemui perwakilan ormas anti PKI, kata FPI di akun Twitternya memperjelas. Yang parah adalah 7 akun pengunggah tagar #tangkap Mega bubarkan PDIP dipolisikan. DPC PDIP Kota Yogyakarta melaporkan 7 akun media sosial ke Polda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Diduga akun itu melanggar Undang-Undang ITE dan menyebarkan ujaran kebencian. Hari ini kami DPC PDIP Kota Yogyakarta melaporkan 7 akun ke Polda Yogyakarta yang diduga pelanggaran Undang-Undang ITE, kata Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta Eko Suwanto saat ditemui wartawan di Mapolda DIY Sleman Rabu 24 Juni. Pihaknya melaporkan akun-akun itu karena mengunggah postingan yang diduga mengandung ujaran kebencian. Eko lalu menyebut 2 tagar yang diunggah akun-akun tersebut. Fakta yang kami temukan ada ujaran kebencian, fitnah, kemudian hasutan dan hoax. Mengunggah tagar #tangkap Mega dan #bubarkan PDIP, jelasnya. Menurut Eko, pihaknya menempuh jalur hukum dan melaporkan akun itu ke Polda Yogyakarta karena akun itu dianggap mencemarkan nama baik Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Bu Mega ini kan Ketua Umum. Selain itu, kan beliau Presiden kelima. Selain itu, Ibu Mega lahir di Jogja. Menjadi kewajiban kami untuk menjaga harkat martabat Bu Mega dan PDIP dari serangan hoax dan anfitnah, ungkapnya. Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta itu juga menyebut tagar itu merupakan suatu kengawuran. Menurutnya menuntut yang diusung di tagar itu juga salah kaprah dan inkonstitusional, sehingga perlu diproses hukum. Eko juga meminta para pihak yang melontarkan ujaran kebencian segera menyerahkan diri. Namun ketika ditanya 7 akun yang dilapor tersebut, Eko enggan membeberkan kepada wartawan. Dia hanya menjawab, besok saja, kan kami update lagi, kilahnya. Dan internal kami minta untuk kader PDIP untuk menjaga harkat martabat partai dan Ibu Mega, pintanya. Kita minta teman-teman kader jangan terprovokasi dan tidak boleh melakukan tindakan di luar hukum, lanjut Eko. Diwawancarai terpisah, Kabid Humas Polda DIY Kombes Yulianto mengatakan telah menerima laporan
Pihaknya akan segera memeriksa saksi-saksi. Kami telah menerima laporan resmi dari DPC PDIP Kota Yogyakarta, melaporkan akun yang mengunggah postingan yang menurut laporan ujaran kebencian. Nanti kami akan mengambil keterangan dari pelapor dan mengumpulkan petunjuk. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?